Saya mau konten hari ini nih agak ragu sebenarnya ya. Ragunya karena saya pasti nggak kuat nahan ketawa. Ini kalau sosok ini disebut, saya tuh udah ngakak aja, nggak tahu kenapa gitu. Kan ada ya trigger atau pemicu orang jadi ketawa tuh ada gitu. Ada yang denger kata SBY, wah dia ngakak-ngakak, itu ada. Ada yang denger kata Anies, wah langsung ngakak-ngakak. Ada yang denger kata Formula E, wah gulung-gulung, itu ada. Kalau saya tuh denger kata Pak Musni Umar, itu pasti kelojotan saya itu. Jadi kalau ada misalnya penghargaan kadrun yang paling saya sukai gitu, saya memilihnya Pak Musni Umar ini. Saya tuh ngefans, jatuhnya tuh ngefans sama beliau itu gitu ya. Iya, Musni Umar ini yang selama ini menganggap dirinya itu adalah akademisi nih ya. Rektor Universitas Ibnu Khaldun, bukan. Tuh kan, belum apa-apa saya udah salah tuh. Rektor Universitas Ibnu Khaldun, ya. Gitu, keliru. Mohon maaf Pak Musni Umar, pujaan saya. Kembali jadi omongan netizen beliau ini, lantaran dia dilaporkan polisi oleh Direktur Pascasarjana IAKN Tarutung terkait gelar profesornya yang diduga gadungan. Tuh kan, saya nggak bisa nahan ketawa nih, sorry nih ya. Saya bukan kledek, saya nggak tahu ini. Saya lagi bete itu denger nama beliau itu saya langsung ketawa gitu. Ini Bapak Rektor yang ketika berkumis mirip komedian Doyok ini. Itu emang lucu banget ini orang. Cuitannya selalu membuka hari saya. Saya nggak bisa sarapan sebelum membaca karya ilmiahnya di Twitter. Aduh, diterusin ya nih ya. Aduh, bahkan makan siang saya. Aduh, ampun deh. Saya itu kalau makan siang itu, kalau nggak ditemani dengan berbagai tulisan yang berkualitas, itu selalu, tulisannya dia tuh selalu membingungkan lah pokoknya. Ya, Musni Umar ini hiburan tersendiri bagi pecinta media sosial. Dia adalah pendukung Anies Baswedan yang militan. Dan tentunya anti Jokowi ya. Yang anti Jokowi kok mesti kayak gini ya. Komentarnya tentang isu sosial politik selalu aneh. Kadang ngeruwet sekali membaca logikanya. Maka nggak heran kalau kemudian ada orang yang meragukan gelar profesor yang lama dia pakai ini. Dan puncaknya, kemarin ia dipanggil polisi atas pelaporan gelar profesornya. Orang jadi gemes. Gitulah kira-kira. Pak Musni. Nih, salah satu cuitan Pak Musni Umar ini yang bikin warganet ketawa sampai lapar adalah ketika beliau mengomentari soal perang Turki dan Yunani. Dia bilang begini, terima kasih NATO yang jadi mediator untuk cegah perang antara Turki dan Yunani. Ini sesuai usul saya. Karena kalau perang yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Itu cuitannya dia kayak gitu. Antara halusinasi dan fiksi, antara ngarang bebas dan ngomong bebas, antara mau ketawa dan mau nangis. Setiap kali baca tulisan orang ini gitu. Tapi dia tuh nggak tahu, biasa-biasa aja. Tapi ya begitulah Musni Umar. Aneh. Pernyataan di akun pribadinya selalu membuat orang bertanya-tanya. Kalau rektornya begini, gimana kampus dan mahasiswanya? Nah, bukan Musni Umar kalau nggak lucu. Kemarin dia datang ke Polda Metro Jaya dan mengklarifikasi, menjawab pertanyaan penyidik soal pengaduan gelar profesor gadungannya. Musni Umar kekeh menjawab bahwa gelar profesornya itu asli. Sumpah Pak, asli katanya gitu. Bukan gadungan atau palsu. Hanya saja memang nggak ada pengesahan formil dari negara. Selamat datang di Oposisi 09. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan.
sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo. Aduh, apa saya bilang? Musni Umar ini selalu bikin ngakak. Mirip komik Tintin. Kelihatannya serius, tapi itu komiknya komik komedi sebenarnya. Sebenarnya gimana sih proses seseorang bisa dapat gelar profesor itu? Profesor beneran ya? Bukan profesor kehormatan atau honoris causa, itu bukan. Ternyata cukup ribet loh, dan makan waktu. Untuk seorang akademisi memperoleh gelar profesor itu makan waktu. Setidaknya ada beberapa syarat tuh ya. Aduh, saya sambil nenangin diri ya. Nah, untuk jadi profesor itu, yang pertama itu harus punya ijazah S3 atau sederajat. Nah, yang penting dan utama untuk bisa menjadi atau mengajukan diri mengisi jabatan profesor di perguruan tinggi itu adalah punya ijazah S3 atau doktor ya. Jadi setiap dosen dituntut atau berkewajiban untuk melanjutkan studi doktor atau S3 baru bisa menjadi profesor. Hal ini adalah ketetapan umum yang berlaku sudah lama. Ini seperti yang senior saya lakukan, yaitu Bang Dr. Ade Armando. Wah, ini sebentar lagi profesor ya. Ya, kalau nggak dihajar sama kadrun. Ijazah doktor itu boleh diterbitkan oleh PTN ataupun PTS di dalam dan di luar negeri, bebas. Selain itu bisa menunjukkan ijazah yang sederajat dengan S3. Inilah makanya kenapa kalangan dosen kebanyakan melanjutkan pendidikan tinggi sampai S3. Karena selain untuk mendapatkan gelar S3 di depan atau di belakang nama lengkapnya, tapi juga untuk memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi seorang profesor. Nah, kalau Pak Musni Umar ini, saya nggak tahu gelar doktornya dari mana. Dari penjelasan kemarin waktu di Polda, dia bilang gelar profesornya itu dari kampus yang ia pimpin sendiri. Jadi gimana dong? Pak Musni melantik diri sendiri. Ampun deh, konten ini saya ngakak melulu nih. Mohon maaf ya. Soalnya saya membahas ini favorit saya, Pak Musni Umar. Ya, saya harus serius lagi. Karena untuk jadi profesor tadi yang pertama harus punya ijazah S3, yang berikutnya adalah diajukan minimal 3 tahun setelah mendapat ijazah S3 itu tadi. Jadi nggak langsung begitu dapat gelar doktor, lanjut jadi profesor, nggak begitu. Nunggu dulu tuh. Ada tahapan lainnya, yaitu setidaknya setelah 3 tahun mendapat gelar S3, baru bisa mengajukan untuk menjadi profesor. Nah, selama 3 tahun itu, calon profesor atau kandidat profesor tetap menjalankan semua tugas dan tanggung jawab sebagai dosen, supaya bisa memenuhi persyaratan lain yang nantinya akan dijelaskan di poin-poin selanjutnya ini. Nah, itu ya. Jadi yang pertama S3, yang kedua harus mengajukannya setelah S3-nya berumur 3 tahun. Nah, berikutnya adalah punya pengalaman jadi dosen. Syarat menjadi profesor selanjutnya adalah berpengalaman sebagai dosen minimal selama 10 tahun. Sehingga setiap calon profesor perlu meniti karir sebagai dosen selama 1 dekade baru kemudian bisa mengajukan diri jadi profesor setelah 10 tahun jadi dosen. Ya. Jadi tidak bisa baru setahun atau 2 tahun mengajar lalu menjadi profesor, nggak bisa. Bayangkan, minimal 10 tahun pengalaman mengajar. Nah, kalau kerja di non-akademik ya, itu 10 tahun itu bisa jadi seorang profesional, minimal manajer atau bahkan sudah direktur lah. Tapi untuk jadi profesor memang diperlukan dedikasi dalam dunia akademik yang sangat tinggi. Selain itu untuk menjadi profesor juga ada tingkatannya, dimulai dengan mengajukan diri menduduki jabatan misalnya nih ya. Misalnya di dalam dunia akademik nih, jabatan akademik asisten ahli. Nah, itu ada tuh. Jadi sebelum jadi profesor tadi boleh jadi itu dulu. Selang 2 tahun kemudian misalnya mengajukan menjadi lektor. Ya, jika karir dosen yang bersangkutan bagus, maka bisa mengajukan diri jadi lektor kepala. Tuh masih ada tuh tingkatannya. Setelah minimal 2 tahun menjadi lektor kepala dan memiliki pengalaman menjadi dosen selama 10 tahun, barulah bisa mengajukan diri menjadi profesor. Alternatif lain adalah loncat jabatan, khususnya dosen yang berprestasi ya. Ya mulai dari loncat jabatan asisten ahli ke lektor, kemudian dari lektor ke profesor. Itu bisa. Proses 10 tahun lebih. Nah, ini yang paling penting. Persyaratan berikutnya adalah mempublikasikan karya ilmiah. Ini yang seru ini. Ini yang seru.
Saya baru dapat teks ya. Baru dapat teks pidato pengukuhan Pak Musni Umar sebagai profesor. Saya punya contoh judul pidato nih. Saya di kampus saya baru aja ada pelantikan atau pengukuhan guru besar atau profesor. Guru besar itu sama dengan profesor. Nah, ini contohnya ya. Di kampus saya ini contohnya nih. Ada guru besar bidang ilmu farmasetika, namanya Profesor Yandi Syukri. Nah, judulnya itu adalah Nano Herbal sebagai upaya pengembangan teknologi formulasi obat dan bahan alam. Bayangin, judulnya aja udah keren gitu. Orang ngerasa, wah ini akademis banget gitu. Lalu ada lagi guru besar saya, ada guru besar bidang ilmu teknik arsitektur. Nah ini, Profesor Arsitek Nurholis Idam. Ini judulnya, judul pidato pengukuhannya nih, judulnya Menuju Tradisi Baru untuk Keselamatan Bangunan Hunian di Bumi Indonesia. Wah, terang benderang, kelihatan banget ini orang berilmu, ya kan? Lalu ada lagi guru besar lain yaitu beliau ini bidang statistik yaitu Profesor Jaka Nugraha. Perkembangan analisis data kategori dan tantangan era big data. Wih, keren. Dari judulnya aja kita udah bisa merasakan suasana kepakaran beliau-beliau ini. Profesor-profesor itu luar biasa. Dan kemudian kita berdecak bahwa memang beliau-beliau ini layak dikukuhkan dan menyandang gelar guru besar atau profesor. Mau tahu judul pidato Pak Musni Umar apa? Ampun. Jadi ketika dia melakukan pidato pengukuhan untuk jadi profesor, judul pidato pengukuhannya Pak Musni Umar itu adalah rakyat kita. 2 kata. Udah itu doang. Nggak ada kenapa dan gimana. Nggak banyak kata. Pokoknya itu tadi. Rakyat kita. Dan Anda tahu berapa jumlah kata dalam pidatonya itu? 2368 kata. Udah termasuk salam, udah termasuk ucapan terima kasih ke banyak orang, udah termasuk doa, udah termasuk ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, termasuk wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tahu nggak isinya apa? Isi pidato pengukuhan profesor itu adalah, isi karya tulis beliau itu adalah yang sumbernya ya. Sumber pidato itu berasal dari karya tulisnya sendiri, dari Blogspot, dan dari Wikipedia. Anjing. Ampun, ampun Pak Mo. Ampun saya, ampun. Masuk lagu deh. Tarik Bambang. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan. Saya nggak kuat melanjutkan konten ini Bambang. Saya nggak kuat, ampun. Ini tahu nggak? Isi pidato pengukuhannya pada 2016 lalu itu adalah soal Jokowi dan buzzer. Ini karya ilmiah macam apa ini? Dan Anda tahu di mana pidato pengukuhan ini dipublikasikan? Bukan di publisher internasional seperti yang disyaratkan, bukan. Bukan. Bukan di publisher yang ternama yang disyaratkan seperti profesor lain, bukan. Tadi di website gratisan namanya WordPress. Ini alamatnya nih, lihat nih. Nah, silakan baca sendiri ya. Nah, ini alamatnya. Nah, pidato 2000-an kata itu jauh lebih banyak materi konten saya yang kadang-kadang sampai 2.700 kata. Inilah kemudian yang membuat orang banyak bertanya-tanya. Ini profesor apaan sih? Aduh Pak Musni, ampun Pak Musni. Saya nggak tahu, mungkin saja ada aturan baru ya soal pemberian gelar profesor itu, yaitu gimana enaknya aja gitu. Pak, saya mau jadi profesor. Udahlah gimana enaknya lah gitu. Seperti juga Profesor Rocky Gerung. Kita nggak tahu prosesnya kan. Aduh. Ampun. Ampun, brother. Nah, kalau Musni Umar nih memiliki gelar profesor dari luar negeri, yang katanya dari kampus di Malaysia itu,
sepertinya beliau ini harus paham aturan ya. Karena gelar profesor kan harus diuji dan didaftarkan dan disamakan ke dikti lah atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan mungkin ya. Tanpa itu Musni Umar tidak diizinkan untuk menggunakan gelar profesor di Republik ini. Itu salah satu aturan yang saya tahu ya. Musni Umar sendiri bilang ya, aduh Pak Doyok lah. Beliau bilang begini nih, jadi memang profesor saya ini tidak tercatat atau dicatat, tapi tidak ada keputusan dari presiden ataupun menteri. Jadi klaim dia gelar profesor yang dicatat negara itu hanya bagi yang digaji oleh negara. Lalu dia tambahkan, sekarang jumlah mahasiswa di kampus yang ia pimpin melimpah berkat kartu Indonesia Pintar. Jadi ke Jokowinya mah anti dia. Tapi soal kartu Indonesia Pintar mah doyan. Tuh kan aneh lagi dia. Jadi memang lepas dari asli atau palsu, yang jelas pendapat-pendapat Pak Musni Umar di media sosial ini memang lebih sering ngawur. Tidak mencerminkan sebagai seorang profesor. Wajar kalau akhirnya ada yang curiga, profesornya gadungan ya. Ketika dia bilang gelar profesornya nggak dicatat negara, ada saja netizen yang usil bahwa gelarnya telah tercatat di buku PA 212 di Balai Kota atau di GNPF Ulama dan di HTI katanya. Aduh, ampun netizen ya. Yang menarik adalah ada saja pihak yang membela soal kasus dugaan gelar profesor palsu ini. Siapa yang membela Musni Umar? Siapa? Ulama? Bukan. Bukan ulama. Anies? Bukan. Atau tersangka teroris yang sering dia bela? Bukan. Yang membela Pak Musni Umar adalah puluhan mahasiswa yang demo ala kadarnya ke Polda dan juga RT RW dan di lingkungan kampus. Ya ampun, nyerah saya. Ampun. Tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo